Halo Stylovers, perkenalkan saya Dr. Fania Aramintasari atau biasa dipanggil Dr. Fania. Saya adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastetik Clinic. Perawatan payudara itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, ini kita lakukan home treatment. Jadi home treatment atau perawatan di rumah bisa dilakukan dengan pengolesan krim di payudara yang bisa membuat kulit di payudara menjadi lebih lembab atau kenyal. Sebenarnya ini untuk kesehatan kulit di payudara sehingga tidak mudah kendur. Kemudian perawatannya juga ada perawatan estetik. Ini disebut dengan breast firm. Ini menggunakan teknologi radiofrekuensi sehingga membuat kulit di payudara itu terlihat lebih kencang atau firm dengan cara menginduce produksi kolagen di kulit di daerah payudara. Nah, kalau perawatan invasifnya ini adalah tindakan operasi atau surgery. Nah, tindakan operasi ini sebenarnya beragam juga tergantung dari masalahnya. Untuk payudara kendur tadi bisa dilakukan tindakan breast lift namanya atau pengangkatan payudara sehingga mengangkat lagi payudaranya. Atau bisa juga dilakukan penambahan volume payudara pada payudara yang kendur sehingga tampak lebih bervolum. Ini dinamakan breast augmentation. Bisa menggunakan implan atau fat transfer, yaitu memindahkan lemak dari bagian tubuh lain, biasanya paha atau perut, ke payudara. Nah, kemudian ada juga loh masalah payudara lainnya, misalnya payudara yang terlalu kecil. Nah, payudara yang terlalu kecil tadi juga jawabannya breast augmentation tentunya dengan implan atau fat transfer. Lalu bagaimana kalau terlalu besar? Nah, kalau terlalu besar ini kan juga menimbulkan masalah ya. Bisa kita punggungnya jadi sakit, kemudian juga ada masalah-masalah kulit di lipatan payudara. Ini bisa dilakukan tindakan yang namanya breast reduction. Jadi operasi breast reduction itu adalah mengurangi volume payudara dengan membuang sebagian kulit dan kelenjar payudara. Nah, kemudian bedah plastik juga menangani bedah plastik rekonstruksi. Ini biasanya ditangani oleh bagian bedah plastik yang mendalami microsurgery. Ini adalah tindakan bedah plastik untuk merekonstruksi payudara pasca tumor. Jadi untuk payudara yang sudah diangkat, ini bisa dibuat lagi payudaranya baru, dipindahkan dari jaringan lain. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan di payudara. Nah, kemudian yang terakhir, payudara tidak simetris. Walaupun sebenarnya payudara tidak simetris itu terjadi di hampir setiap perempuan ya, namun ini bisa juga dibuat simetrisasi, terutama pada kasus-kasus yang asimetrinya berlebihan. Ini pada sindrom atau penyakit tertentu. Sebenarnya tindakan operasi persiapannya semuanya hampir mirip-mirip ya tentunya. Kita akan screening dulu kesehatan secara umum, jadi dilakukan cek darah dulu, kemudian juga diperiksa juga oleh dokternya, mungkin juga perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialisasi lain sebelum melakukan operasi. Intinya sebaiknya konsultasi dulu ke dokternya. Nah, tadi kan jenis operasinya bermacam-macam ya, jadi downtime-nya sih sebenarnya juga bermacam-macam tentunya. Mungkin dari secara general atau secara umum, angkat jahitan di payudara itu kurang lebih di 2 minggu. Kemudian mungkin ada butuh perawatan-perawatan lainnya seperti perawatan bekas luka, kemudian menghilangkan sisa-sisa memarnya atau kebiruannya misalnya. Jadi kalau ditanya downtime-nya beragam ya, tapi persiapkanlah waktu setidaknya 2 minggu. Dari masing-masing tindakan tentunya juga beragam tergantung jenis tindakannya ya. Kalau ditanya terutama pada pasien kanker, mungkin ini lebih ke tindakan rekonstruksi berarti. Nah, rekonstruksi itu sendiri juga bermacam-macam caranya gitu. Bisa dari paling sederhana dengan memasang implan untuk membuat payudaranya sama dengan sisi yang sehat, atau bisa juga dilakukan pemindahan jaringan kulit berikut lemak ke payudara gitu. Jadi bisa dari paha, bisa dari perut, kemudian juga bisa dari punggung. Jadi sebenarnya bermacam-macam. Nah, untuk tindakan pemindahan kulit dan lemak tersebut itu resikonya kita sebut dengan flap loss.
tindakan tersebut kan bermacam-macam ya, tapi relatif kalau tindakannya memang ada rekonstruksinya itu relatif permanen sebenarnya. Yang tidak permanen itu biasanya implan payudara. Kenapa? Karena memang rekomendasinya setiap 10 tahun sekali implan payudara itu harus dilepas kemudian diganti yang baru.